Berikutnya kita akan menuju ke Bu Dewi. Topik selanjutnya adalah mengenai lingkungan mikrotumor. Ini adalah hal yang lumayan baru, belum terlalu lama ya. Karena kalau dulu kita fokus kepada sel kankernya atau sel tumornya, sekarang perhatian itu mulai juga pada sel-sel atau jaringan yang ada di sekitarnya. Karena ternyata tumor itu atau sel kanker itu tidak bisa sendirian, dia ternyata mencari bala bantuan dari sekitarnya untuk perkembangannya. Nanti akan saya berikan kepada Bu Dewi sebelum perkenalan. Bu Dewi ini juga S3-nya lulus dari Vrije Universiteit di Belanda, mulai berkecimpung di kanker kelihatannya 2003 ya Bu Dewi ya, atau 2010 juga. Kok malah 2010 ya? Oke, itu selesainya 2010, tapi kan mulai 2000 juga ya, mulai 2000 itu mulai berkecimpung di kanker ini. Monggo, tanpa memperlama waktu, saya berikan waktu kepada Bu Dewi 30 menit menjelaskan mengenai lingkungan mikrotumor. Monggo, dipersilakan. Terima kasih Bu Neni atas waktu yang diberikan kepada saya. Jadi pada sesi ini saya diberi tugas ya oleh Bu Neni selaku Ketua Panitia untuk memberikan materi mengenai lingkungan tumor dan inflamasi. Dan saya harap Bapak Ibu sudah melihat video yang ada di Elok, karena paling tidak itu nanti akan mendukung diskusi pada materi ini. Nah, kalau pada video kita lebih menekankan pada bagaimana pembentukannya, lalu sel-sel apa yang ada di sana. Nah, pada kuliah ini saya akan lebih menekankan pada kondisi. Jadi berangkat dari kondisi, kemudian apa yang terjadi pada lingkungan mikrotumor. Nah, kalau kita bicara mengenai konsep lingkungan mikrotumor, nah itu paling tidak ada teori, beberapa teori yang mendasari. Yang pertama yaitu teori mengenai inflamasi dan kanker oleh Virchow ya, yang menyatakan bahwa banyak sekali kanker yang dia berangkat dari infeksi, kemudian iritasi kronis dan juga inflamasi. Dan di lingkungan mikro itu ternyata banyak sekali sel-sel inflamasi. Nah, kemudian teori yang kedua adalah seed and soil atau benih dan ladang ya, yang menyatakan bahwa penyebaran kanker itu merupakan interaksi antara sel tumor sebagai benih dan juga antara lingkungan mikroorgan yang dituju sebagai ladangnya. Kemudian yang ketiga itu mengenai hallmark of cancer ya, yang sudah disampaikan oleh Bu Neni pada hari pertama ya, ternyata 10 sifat kanker ini sangat mempengaruhi pembentukan lingkungan mikrotumor, khususnya yaitu pada inflamasi yang terkait dengan kanker. Nah, juga sudah disampaikan di hari pertama ya, bahwa pembentukan tumor itu tidak lepas dari peristiwa genetik dan epigenetik ya. Lalu kemudian setelah terjadi neoplasia ya, kemudian di sana sel tumor akan menghasilkan berbagai macam faktor yang nanti akan mengaktifkan sel endotel, kemudian faktor-faktor tersebut juga mengundang sel-sel yang lain untuk datang ke area tersebut yang nanti akan membentuk lingkungan mikrotumor. Dan kita tahu bahwa lingkungan mikrotumor ini selain dibentuk oleh sel kanker, dia juga ada sel stroma ya, kemudian ada juga sel-sel imun. Nah, selain komponen-komponen seluler tadi, ternyata juga ada komponen yang non-seluler ya, sitokin, kimokin, dan juga eksosom yang juga sudah dibahas oleh Prof. Rika. Nah, lingkungan mikrotumor ini dia ternyata merupakan rumah ya buat si sel kanker. Nah, kenapa rumah? Karena dia harus membuat dia nyaman sehingga nanti dia bisa berkembang dengan baik di sana. Nah, selain itu dia juga merupakan jembatan ya antara kanker itu dengan seluruh tubuh melalui faktor-faktor yang akan dihasilkan. Nah, kalau kita sekarang akan membicarakan mengenai kondisi pada lingkungan mikrotumor, ini terjadi karena adanya interaksi dari sel kanker dan juga berbagai macam sel yang ada di lingkungan mikrotumor tersebut dan juga faktor-faktor non-seluler tadi. Nah, ini kemudian dimanfaatkan ya oleh sel kanker nanti untuk perkembangannya. Nah, kalau kita bicara mengenai kondisi yang ada pada lingkungan mikrotumor, paling tidak ada 6 kondisi.
Ya. Yang pertama yaitu hipoksia, kemudian kondisi asam ya atau yang kita kenal dengan tumor asidosis, kemudian kondisi berikutnya adalah perubahan metabolisme pada microenvironment yang akan mendukung perkembangan tumor ya. Kemudian berikutnya adalah di sana nanti ada perubahan pada matriks ekstraseluler yang akan memberikan gaya mekanis yang itu juga nanti akan mendukung perkembangan tumornya. Lalu kemudian ternyata diketahui ya dari berbagai penelitian di lingkungan mikrotumor ini juga diinervasi oleh saraf. Nah, kemudian yang sudah banyak dibahas ya, banyak sekali sel-sel imun yang ada di lingkungan mikrotumor. Namun bagaimana nanti peran dari sel imun itu di lingkungan mikrotumor? Nah, yang pertama mengenai hipoksia ya, karena sel kanker itu nanti dia mempunyai sifat cepat berproliferasi sehingga dia akan bertambah besar ya, sehingga nanti ada area yang itu jauh dari pembuluh darah. Nah, pada area itu terutama yang dia nanti akan kekurangan oksigen. Nah, sehingga dia ada pada kondisi hipoksia. Nah, kalau kanker itu pada kondisi hipoksia, ternyata nanti itu akan menginduksi perubahan metabolisme ya pada sel-sel yang ada di sana, misalnya pada proses glikolisis yang menghasilkan asam pirufat. Nah, asam pirufatnya ini nanti akan dirubah menjadi asam laktat yang itu nanti akan memberikan suasana asam pada lingkungan mikrotumor. Nah, selain itu, kondisi hipoksia ini ternyata juga akan menyebabkan atau menginduksi sel-sel yang ada di sana itu untuk menghasilkan sitokin yang sifatnya imunosupresif, sehingga itu akan menyebabkan sel-sel imun yang ada di sana juga bersifat imunosupresif. Nah, ini juga nanti mestinya mendukung apa yang sudah disampaikan Bu Yayah yang mestinya sel-sel imun itu bisa bekerja dengan baik, tapi ternyata tidak. Oke. Nah, pada saat kemudian kondisi hipoksia ini apa toh sebetulnya yang terjadi ya? Nah, kita bandingkan dulu dengan kondisi yang normal atau normoksia. Pada kondisi oksigennya itu normal ya, ada suatu master regulator transkripsi yaitu HIF1 alpha ya. Kalau pada kondisi normal ternyata dia nanti akan diubikuitinisasi oleh siapa? Oleh suatu protein yang namanya VHL. Sehingga kalau sudah dilekati dengan ubikuitin, maka dia nanti akan merupakan target untuk didegradasi oleh proteasum, sehingga HIF1 alfanya tidak ada. Nah, tetapi pada kondisi hipoksia, ternyata si protein VHL ini dia mengalami inaktivasi karena dia diikat oleh NO. Nah, kemudian karena tidak ada VHL dan HIF-nya tidak diubikuitinisasi, maka HIF ini sebagai master regulator transkripsi, dia akan mengaktifkan proses transkripsi dari berbagai macam gen ya, dan gen-gennya ini kalau kita lihat ini yang pada gambar oval-oval ini ya, ini ternyata dia mengaktifkan proses-proses misalnya angiogenesis, kemudian perubahan fenotip sel kanker itu dari epitelial menjadi mesenkimal sehingga dia mempunyai kemampuan untuk invasi, kemudian di sini ada reprogramming metabolismenya berubah ya sehingga nanti mendukung sel kanker, dan di sini juga terjadi modulasi dari sistem imun. Nah, pada kondisi hipoksia ini ternyata sel kanker itu mengekspresikan ya CD39 yang tinggi, kemudian CD73 juga meningkat, dan juga adenosin reseptor ya. Dan di sini juga ternyata nanti menginduksi ya dibentuknya banyak adenosin ya, yang kemudian nanti ternyata adenosin ini akan memberikan efek ya terhadap dendritik sel, misalnya dia akan menekan dendritik sel, menekan proliferasinya, menekan aktivasinya sehingga dia tidak mampu atau kemampuannya untuk mempresentasikan antigen itu menjadi rendah. Terus kemudian dia juga menekan sel NK ya. Kemudian selain itu dia juga akan menekan sel T efektor sehingga di sini dia memodulasi atau menekan sistem imun. Nah,
Kemudian terkait dengan perubahan metabolisme ya yang terjadi yang di sini diinduksi oleh hipoksia, ternyata hipoksia ini nanti akan melalui dua jalur. Yang pertama yaitu jalur glikolisis yang menghasilkan pirufat. Nah, pirufat ini nanti oleh suatu enzim yaitu laktat dihidrogenase atau LDHA ini akan pirufat oleh laktat dihidrogenase itu akan dirubah menjadi asam laktat. Nah, asam laktatnya ini kemudian akan dikirimkan keluar sel melalui suatu transporter yang nanti menyebabkan suasana asam di lingkungan tumor. Nah, selain itu ada jalur yang lain yaitu glutamin akan dirubah menjadi CO2 melalui siklus asam trikarboksilat ya. Kemudian CO2-nya itu akan difusi keluar sel, kemudian oleh suatu enzim yaitu CAIX CO2 akan dirubah menjadi HCO3- dan juga H+. Kemudian HCO3-nya akan dikirimkan kembali ke dalam sel. H+-nya yang tersisa. Nah, itu yang kemudian juga akan memberikan suasana semakin asam di lingkungan mikrotumor. Nah, lingkungan asam pada atau suasana asam pada lingkungan mikrotumor itu yang kita kenal dengan tumor asidosis ya. pH-nya biasanya berkisar antara 6,5 sampai 6,9. Nah, jika pada lingkungan mikrotumor ini bersifat asam, maka sel kanker dan juga sel-sel yang lain di sana akan beradaptasi terhadap situasi ini. Kemudian ini akan menginduksi berbagai macam kejadian ya, atau peristiwa, misalnya kematian sel normal, kemudian di sana juga ada modulasi sistem imun, kemudian ada degradasi matriks ekstraseluler, ya ini terjadi karena pelepasan protease, karena meningkatnya lisosom yang aktif di sana. Selain itu juga akan terjadi autofagi dan pembentukan lipid droplet. Nah, ini masih melanjutkan berikutnya mengenai adaptasi, ya. Metabolisme pada lingkungan asam. Di antaranya tadi sudah saya sebutkan, di sini ada peningkatan lisosom, kemudian autofagi, dan juga pembentukan lipid droplet, dan juga peningkatan respirasi seluler atau aktivitas dari mitokondria. Nah, tadi juga disampaikan bahwa di sini ya lingkungan asam ini akan menyebabkan terjadinya remodeling dari matriks ekstraseluler. Nah, ternyata kejadian ini nanti juga akan menyebabkan sel kanker itu mendapatkan sifat dia untuk menjadi lebih motil dan mampu invasi. Nah, selain itu, suasana asam juga akan menginduksi terjadinya angiogenesis dan juga tadi kemampuan sel untuk motil sehingga akan terjadi invasi, ya baik yang awalnya bersifat lokal, namun kemudian nanti juga akan menyebabkan sel itu mampu untuk metastasis jauh ya ke organ-organ tertentu. Nah, selain itu ternyata suasana asam ini juga akan memberikan sifat kepada sel kanker itu menjadi lebih resisten terhadap radioterapi dan kemoterapi. Nah, dengan adanya asam laktat atau situasi asam yang ada pada lingkungan mikrotumor ini ternyata akan menekan tadi atau ada modulasi sistem imun. Nah, diantaranya ini nanti menyebabkan penekanan fungsi dari dendritic cell, ya, terus kemudian menekan juga fungsi dari natural killer, ya. Kemudian di sini CTL-nya juga fungsinya menurun, maaf ini CTL ya. Terus kemudian ini juga akan menginduksi diundangnya atau terdiferensiasinya sel-sel itu lebih ke arah yang imunosupresif atau tipe 2, misalnya M2, N2, MDSC dan juga Treg. Nah, ini di video juga sudah ada. Oke. Nah, berikutnya ya, kalau kita ingin melihat mekanisme molekulernya kira-kira bagaimana toh gitu. Contohnya misalnya asam laktat ini terhadap makrofag. Nah, asam laktat ini ternyata merupakan regulator epigenetik ya. Nanti dia akan melekat ya pada faktor-faktor yang untuk memulai transkripsi gitu ya. Terus kemudian di sini ternyata menyebabkan
polarisasi makrofag itu akan lebih ke arah M2. Jadi dia berfungsi sebagai regulator epigenetik. Kemudian asam laktat itu juga merupakan bisa berperan sebagai molekul sinyal yang dia akan melekat pada reseptor yang ada pada sel kanker dan juga pada dendritic cell. Kalau pada sel kanker dia nanti akan lebih mengaktifkan sel kanker untuk bisa berproliferasi dan juga menyebabkan dia resisten terhadap obat ya dengan adanya peningkatan ekspresi PD-L1 diantaranya. Lalu kemudian kalau pada dendritic cell ya dia nanti akan menyebabkan penurunan berbagai macam faktor ya yang akan menyebabkan penekanan kemampuan presentasi antigen oleh dendritic cell. Nah, kalau pada sel T ya, kalau pada sel T itu ternyata dia akan menurunkan ya ekspresi dari MCT ya atau monokarboksilat transporter yang ini sangat penting untuk pengeluaran asam laktat. Nah, tadi kan pada kondisi hipoksia lalu kemudian terjadi perubahan metabolisme yang nanti akan menghasilkan banyak asam laktat, harusnya kan dikeluarkan nih dari sel-sel tersebut. Salah satunya juga dari sel T. Nah, tetapi karena MCT-nya itu ekspresinya rendah, makanya pengeluaran laktatnya jadi terganggu. Nah, ini ternyata akan menghambat sel T untuk berproliferasi sehingga nanti sel T-nya akan fungsinya juga tertekan. Nah, tadi kita ketahui ya, salah satu adaptasinya tadi adalah peningkatan respirasi seluler ya. Jadi mitokondrianya menjadi aktif dan kita tahu mitokondria adalah penghasil utama ROS. Nah, sehingga nanti akan banyak terjadi aktivasi dari jalur-jalur pensinyalan ya yang diinduksi oleh ROS ya. Di antaranya adalah jalur MAPK, kemudian HIF1 alpha, lalu kemudian ada juga NF-kappa B ya dan juga yang lain di mana pengaktifan jalur ini nanti akan menginduksi terjadinya angiogenesis, survival, pertumbuhan dari sel kanker, dan juga perubahan regulasi dan fungsi dari sel imun. Nah, sekarang pengaruh ROS ya, itu ternyata juga dapat menyebabkan lingkungan mikrotumor itu menjadi lebih tumorigenik ya. Di antaranya ROS yang dihasilkan oleh sel tumor ini nanti bisa menstimulasi diferensiasi cancer associated fibroblast itu menjadi tipe yang alfasma ya atau PDGF fibroblast. Nah, alfasma dan PDGF fibroblast ini adalah bentuk dari fibroblast yang dia punya kemampuan untuk menghasilkan atau nanti membantu atau menghasilkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya remodeling matriks ekstraseluler, di mana itu akan menciptakan lingkungan untuk sel kanker sehingga nanti dia bisa berubah ya dari fenotip epitelial menjadi mesenkimal sehingga dia mampu invasi. Selain itu ya, ROS juga dihasilkan oleh MDSC dan juga tumor associated macrophage, di mana ini akan menekan sel T yang ada di sana dan juga akan menginduksi diferensiasinya Treg. Dan kita tahu ini fungsinya ya, misalnya Treg itu untuk menekan imunitas yang ada pada kanker. Nah, bagaimana apakah kalau setiap ada ROS itu juga otomatis ini terjadi? Nah, ternyata tergantung juga dari konsentrasi ROS yang ada di sana ya. Kalau konsentrasi rendah, apa yang akan terjadi? Kalau konsentrasinya meningkat, baru nanti itu menginduksi tumorigenesis. Dan kalau konsentrasinya tinggi, ya di sini akan menginduksi misalnya deregulasi sistem imun, apoptosis, dan juga misalnya autofagi. Nah, tadi juga disampaikan bahwa salah satu kondisi yang ada di dalam lingkungan gaya mekanik yang bagaimana, nah ini ternyata pada waktu terjadi remodeling matriks ekstraseluler ya, di sana juga terjadi perubahan sifat dari matriks ekstraselulernya. Matriks ekstraselulernya menjadi lebih kaku. Nah, pada lingkungan mikrotumor, ternyata matriks ekstraseluler yang menjadi lebih kaku ini akan menyebabkan perubahan ketersediaan ligan-ligan dari molekul-molekul sinyal yang ada
di lingkungan mikrotumor. Yang itu nanti akan menyebabkan terjadinya pensinyalan yang lebih mendukung pada survival dari si tumor, kemudian proliferasi dari sel tumornya, ya, sehingga sel tumor mendapat sifat untuk mampu metastasis. Nah, selain itu, ya, setelah dia mendapat kemampuan invasi, tentu saja ini sel tumor nanti akan meninggalkan yang B, ya, dia meninggalkan area tumor primernya. Lalu berikutnya dia nanti akan masuk ke dalam peredaran darah, ya, melalui sel endotel, ya. Nah, kemudian ketika dia sudah ada di peredaran darah, ya, dia nanti harus mampu untuk bertahan di sana. Nah, bagaimana cara untuk mampu bertahan di sana? Di antaranya adalah membentuk klaster sehingga mereka bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Nah, ternyata itu memberikan kemampuan atau kekuatan sel untuk bisa lebih survive. Nah, nanti ya pada gambar yang E ini ketika sudah sampai pada area metastasis, ternyata dia juga masih harus menyesuaikan diri lagi dengan lingkungan barunya. Nah, sebetulnya dari gambaran ini itu menunjukkan bahwa metastasis itu tidak sangat mudah terjadi, tetapi bahwa sel tumor itu juga bisa mengalami kegagalan ketika dia melakukan atau mengalami metastasis. Nah, ini adalah gambaran ya pada saat matriks ekstraseluler menjadi kaku. Di sini ada perubahan ya, perubahan ketersediaan ligan tadi istilahnya ya. Jadi reseptornya berubah. Nah, ini ternyata nanti akan sel tersebut juga akan mengalami perubahan yang tadinya mungkin bersifat epithelial phenotype, dia akan menjadi mesenchymal phenotype. Yang tadinya dia sensitif terhadap terapi, dia mungkin akan menjadi lebih resisten terhadap terapi. Nah, ini gambar ini juga menunjukkan bahwa kekakuan ini akan merubah ya sifat selnya itu menjadi diferensiasi, jadi menjadi kembali ke progenitornya ya, sehingga dari epitel menjadi mesenchymal ini sehingga dia mempunyai kemampuan lebih motil atau lebih mampu untuk invasi. Nah, kemudian diketahui ternyata pada lingkungan mikrotumor itu juga terdapat saraf, ya. Dari berbagai penelitian ternyata diketahui bahwa solid tumor ya, kecuali tumor otak dan tumor di sumsum tulang belakang itu banyak sekali inervasi saraf. Ya, selain itu pada lingkungan mikrotumor itu juga ada yang namanya perineural invasion ya. Ini adalah invasi sel tumor ke perineureum dari saraf besar yang mengelilingi tumor. Nah, ini biasanya nanti akan banyak berperan pada metastasis juga dan juga timbulnya rasa sakit pada tumor. Nah, kalau kita bicara mengenai bagaimana saraf itu bisa ada pada lingkungan mikrotumor, ternyata ada dua peristiwa penting di sini yang terjadi. Yang pertama yaitu neurogenesis atau pembentukan neuron ya, mulai dari neural stem cell, kemudian menjadi neural progenitor cell, kemudian menjadi neuron dan neuroglia. Nah, yang kedua yaitu aksonogenesis atau percabangan dari akson ya. Dari yang neurogenesis dulu. Nah, pada kondisi tumor ya itu bisa diinduksi oleh stres ya. Jadi perkembangan tumor, kemajuan tumor itu bisa diinduksi oleh stres dan bisa juga si tumor itu sendiri dia karena merupakan lesi di area itu, dia juga bisa memberikan sinyal kepada sistem saraf pusat. Nah, sehingga di sana nanti akan dihasilkan misalnya faktor-faktor ya yang dilepaskan mungkin karena pacuan stres atau pacuan adanya kanker tadi itu menyebabkan terjadinya rusaknya blood-brain barrier. Nah, dengan rusaknya blood-brain barrier, maka kemudian si neural progenitor sel itu nanti akan bisa migrasi ya dari sistem saraf pusat ini, dia nanti akan masuk ke peredaran darah dan pada akhirnya dia akan mencapai tumor. Nah, pada penelitian yang kebetulan saya baca itu pada prostate cancer, nah NPC atau neural progenitor cell ini nanti kalau sudah sampai pada area
tumor primer atau area metastasisnya, dia akan cenderung menjadi neuron yang adregenik ya. Nah, di satu sisi ya juga terjadi aksonogenesis atau terjadi percabangan dari akson-akson yang itu kemudian akan menginervasi ya ke dalam tumor microenvironment atau lingkungan mikrotumor. Nah, ternyata pada kondisi ini pensinyalan yang terjadi ya itu bisa berasal dari saraf simpatik dan parasimpatik ya, misalnya dengan penghasilan norepinefrin ya. Ini ternyata akan menyebabkan penekanan ya menyebabkan pemacuan induksi Treg ya, dan juga makrofag cenderung akan menjadi M2, dan ini juga akan memicu terjadinya angiogenesis. Di sisi lain ya, si norepinefrin ini juga bisa menekan sel T sehingga dia tidak berfungsi ya, atau cytotoxic functionnya tidak berfungsi misalnya, dan juga menekan dendritic cell ya, sehingga kemampuannya untuk mempresentasikan antigen menjadi rendah. Begitu juga dengan sistem parasimpatik dengan asetilkolin yang dihasilkan. Nah, kemudian kondisi yang terakhir ya, kondisi yang terakhir itu adalah sel-sel imun ya yang ada di lingkungan mikrotumor ya. Jadi pada waktu pembentukan lingkungan mikrotumor banyak sekali sel-sel yang akan diundang ke sana ya. Nah, tetapi ternyata faktor-faktor yang dihasilkan baik itu oleh sel tumor dan oleh sel-sel yang lain yang ada di sana itu akan lebih mendorong diferensiasi dari sel-sel imun ini ke arah tipe 2 ya, yaitu misalnya makrofag yang M2, tumor associated neutrophil juga yang N2 ya, terus kemudian T helper juga yang T helper 2 ya, dan juga di sini terjadi induksi atau pengundangan sel-sel imunosupresif yang lain misalnya MDSC gitu. Nah, sel-sel tipe 2 ini dia bukannya mempunyai efek yang anti tumor ya, misalnya makrofagnya mampu memfagositosis sel tumor, tidak mampu lagi ya, tetapi justru dia nanti akan menghasilkan berbagai macam faktor yang akan mendukung pertumbuhan tumor. Nah, ini adalah bagaimana ya sel-sel imun itu menjadi lebih imunosupresif karena ada faktor-faktor yang dihasilkan oleh sel tumor ya, dan juga itu nanti juga menyebabkan berbagai macam overekspresi misalnya CTLA4, PDL1 yang itu nanti akan menginduksi sel itu menjadi sel T ya, dalam hal ini menjadi anergi, dan juga sel-sel imun ini justru akan kemampuan antitumornya itu ditekan. Nah, kemudian sebagai penutup di sini masih ada dua faktor lain yang akan saya sampaikan, yaitu faktor yang non-seluler. Yang pertama yaitu sitokin, dan yang kedua adalah eksosom ya, yang tadi juga sudah banyak disinggung oleh Prof. Rika. Nah, mengenai sitokin kita tahu bahwa pada lingkungan mikrotumor di sana banyak sekali sel-sel inflamasi ya, dan juga sel yang lain ya, misalnya cancer associated fibroblast, sel tumor itu sendiri. Nah, ternyata sel-sel ini itu akan menghasilkan berbagai macam faktor terlarut ya, diantaranya adalah sitokin dan juga faktor-faktor yang lain ya, yang ini akan menginduksi ya, atau justru menyuburkan tumornya untuk berkembang. Lalu kemudian faktor-faktor tersebut juga akan menginduksi terjadinya angiogenesis, kemudian memberikan kemampuan sel itu menjadi dia mampu untuk invasi, dan akhirnya tentu saja nanti sel ini akan metastasis gitu. Nah, Dewi, kurang 3 menit. Oke, terima kasih Bu Neni. Nah, ini juga bagaimana sitokin-sitokin baik yang dihasilkan oleh sel kanker maupun oleh sel yang lain itu memberikan pengaruh pada sel imun di lingkungan mikro,
sehingga sel-sel imun tersebut akan bersifat imunosupresif, dan untuk sel-sel imun yang dia harusnya itu bekerja, misalnya membunuh sel tumor, misalnya tumor infiltrating lymphocyte, jadi sel-sel limfosit sel T di sini yang harusnya membunuh tumor, dia justru ditekan. Nah, kemudian yang terakhir adalah eksosom, ya. Eksosom ini bisa dihasilkan baik oleh sel tumor dan juga sel-sel yang lain, karena dia dihasilkan oleh berbagai macam sel. Nah, eksosom yang dihasilkan oleh sel tumor, seperti kita ketahui bahwa eksosom itu isinya macam-macam, ada non-coding RNA, protein-protein, lipid, dan lain-lain. Nah, ini ternyata eksosom yang dihasilkan oleh si sel tumor itu akan menekan sel-sel imun itu menjadi bersifat imunosupresif, ya, atau tidak respon terhadap fungsi antitumor. Nah, selain itu sel kanker dia juga bisa menerima eksosom dari sel-sel stroma, ya, yang ada di sekitarnya, dan ternyata eksosom dari sel-sel stroma ini membawa faktor-faktor yang justru akan meningkatkan si sel kanker ini. Dia menjadi lebih aktif berproliferasi, kemudian dia menjadi punya kemampuan untuk invasi, ya, sehingga justru malah mendukung perkembangan sel tumornya. Nah, kemudian ini adalah bagaimana eksosom yang dihasilkan oleh sel kanker itu menekan imunosupresi, ya. Jadi pengaruhnya terhadap sel-sel imun. Dan yang terakhir, ini slide hampir terakhir, itu bahwa ini contohnya adalah pada kanker ovarium, ya. Ini adalah sel epitelial ovarium, ya. Sel kanker epitel ovarium. Nah, di sini sel ini mengeluarkan eksosom ini. Nah, eksosomnya ini dia mempunyai ligan, ya, atau mengekspresikan ligan kepada reseptor NKG2D yang merupakan reseptor yang ada pada permukaan sel NK. Nah, sehingga si ligan dari NKG2D ini akan menempel pada reseptor NKG2D yang merupakan reseptor yang akan mengaktifkan sel NK. Nah, ini tadi sehingga menyebabkan sel NK tidak berikatan dengan sel tumor, sehingga kemampuan sitotoksitasnya itu menjadi menurun, ya. Walaupun ternyata, ya, eksosom yang dihasilkan oleh sel sel kankernya ini juga dia mempunyai ligan terhadap DINAM1, ya, ini reseptor juga, ya, reseptor aktivasi pada sel NK, tetapi dia internal sehingga tidak bisa mengikat. Nah, sehingga si DINAM ini masih punya kemampuan untuk berikatan dengan ligan yang ada pada permukaan sel. Nah, bila ini yang lebih kuat terjadi, maka sel NK masih punya kemampuan untuk membunuh sel kanker, ya, karena dengan adanya ini maka dia teraktifkan, kemudian nanti akan ada pelepasan granula-granula yang berisi perforin granzyme yang ini akan membunuh sel kankernya. Nah, cuman kalau begini ini tergantung mana sinyal yang lebih kuat sehingga nanti mana efek yang lebih besar akan dihasilkan, gitu. Nah, ini adalah slide yang terakhir, ya, yaitu ringkasan, tidak perlu saya bacakan, yang pada intinya itu bahwa lingkungan mikrotumor itu dia nanti akan menyebabkan sel-sel yang ada di sana yang harusnya berfungsi, misalnya sel imun untuk membunuh tumor, justru itu semua nanti mendukung perkembangan kanker, invasi, dan metastasis. Untuk mengenai terapi, ya, terhadap lingkungan mikrotumor sudah saya sampaikan di dalam video, bisa dilihat di sana. Matur nuwun Bu Neni, terima kasih, waktu saya kembalikan. Terima kasih banyak Bu Dewi atas pemaparannya yang sangat menarik sekali, ya. Jadi selama ini mungkin yang kita amati itu banyak sel kankernya, tapi ternyata lingkungan di sekitarnya itu sangat mendukung keberhasilannya si sel kanker. Sudah ada 4 pertanyaan dari peserta. Ini mungkin bisa saya bacakan dulu atau minta tolong dari panitia untuk bisa, supaya Bu Dewi bisa membaca sendiri. Saya bacakan atau mau dibaca sendiri, Bu Dewi? Monggo. Oke. Pertanyaan yang pertama ini dari
Dr. Faris ya mungkin. Nah, mohon penjelasan terjadinya peningkatan LDH sebagai penanda progresivitas tumor. Ya, LDH ini berarti salah satu LDH. Sebentar, saya cek dulu. Saya rancu dengan HDL. LDH kolesterol jahat, Bu Dewi. Itu HDL. Ya, Apa ya? Mungkin Dr. Faris bisa menjelaskan yang dimaksud dengan LDH di sini. Mungkin bisa open mic, membuka mic-nya, Dokter. LDH laktat dihidrogenase. Oke, ya. Jadi LDH laktat dihidrogenase. Oke. Nah, seperti tadi sudah saya sampaikan, jadi di sini ditunjukkan bahwa peningkatan LDH itu penanda buruk pada progresivitas tumor. Dan tadi kalau Bapak mengamati tadi yang saya jelaskan bahwa tadi pada kondisi hipoksia, nanti kemudian ada dua jalur melalui glikolisis dan juga melalui perubahan glutamin. Ya, yang melalui glikolisis ini, glikolisis yang dirubah menjadi asam pirufat, nanti pirufatnya ini oleh laktat dehidrogenase itu akan dirubah menjadi asam laktat. Nah, ini kemudian akan memberikan asam laktat ini nanti dikeluarkan dari sel kankernya, maka itu nanti akan menyebabkan suasana microenvironment itu akan menjadi asam. Nah, ketika suasana microenvironment ini menjadi asam atau terjadi tumor asidosis di sana, maka tadi bisa diketahui rentetan kejadiannya itu akan panjang. Jadi akan ada perubahan metabolisme di sana. Ya, terus kemudian perubahan metabolismenya misalnya yang ROS-nya tadi terjadi, lalu kemudian nanti juga akan banyak adanya lipid droplet di sana, kemudian akan banyak terjadi remodeling matriks ekstraseluler yang tadi juga akan menginduksi sel kanker itu mendapatkan sifat EMT atau dia mendapatkan sifat yang lebih mesenkim sehingga mampu motil dan mampu invasi, dan itu akan meningkatkan respirasi seluler tadi yang juga nanti menyebabkan peningkatan ROS. Jadi memang dengan adanya LDH ini akan lebih banyak pirufat yang dirubah menjadi asam laktat yang itu nanti akan menyebabkan tumor asidosis yang rentetannya kemudian panjang tadi. Ngaten nggih. Kemudian dengan kenyataan adanya hipoksia, ya ini dari Dr. Zulham, dengan kenyataan adanya hipoksia dan pengaktifan HIF1 alfa dalam lingkungan mikrotumor, maka terapi hiperbarik mungkin dapat membantu pengobatan tumor. Oke, apa pendapat saya? Oke, J. Jadi begini, kalau kita bicara, saya nggak tahu ini, saya tidak tahu persis karena saya tidak terlalu mengerti kalau apakah pada terapi hiperbarik, ya, apakah nanti O2 yang diberikan itu bisa mencapai sel tumornya, gitu. Karena tidak sesederhana itu, karena dalam hal ini yang dibicarakan adalah sel tumor yang dia tidak dekat mungkin dengan pembuluh-pembuluh darah sehingga O2 itu tidak akan bisa mencapai ke sana. Gitu. Sehingga saya tidak bisa memberikan apakah betul dengan terapi hiperbarik ini nanti akan membantu terapi pada tumor terkait dengan kondisi hipoksia. Kalau boleh nanti saya akan mencoba mencari mencari publikasi terkait ini dan saya bisa menambahkan jawabannya pada saat saya sampaikan melalui email atau WA. Oke, Dr. Zulham. Kemudian pertanyaan berikutnya yaitu dari Dr. Nurul, ya. Hal apa yang menyebabkan makrofag berubah fenotipe menjadi M1 dan M2? Apakah pada lingkungan mikrotumor terdapat kedua fenotipe tersebut atau hanya M2 saja? Oke. Nah, kalau Bu Nurul sudah meresani video di sana,
faktor-faktor ya yang dihasilkan oleh si sel tumor ya. Kalau yang ada di kuliah ini tadi paling gampang kondisi asam, adanya asam laktat itu ternyata dia merupakan epigenetik regulator yang dia nanti akan menyebabkan transkripsi gen-gen yang akan menginduksi polarisasi tumor associated macrophage itu lebih ke arah M2 gitu. Yang paling gampang itu yang kelihatan di kuliah ini tadi. Dan tentu saja masih ada faktor yang lain ya, yang dia itu akan menginduksi nanti kalau dipresani di gambar-gambarnya faktor-faktor apa saja toh yang kira-kira dia akan menginduksi si tumor associated macrophage itu lebih mengarah pada M2. Nah, tetapi pertanyaan berikutnya adalah apakah ya pada lingkungan mikrotumor, fenotipe dari tumor associated macrophage itu hanya M2 saja? Tidak. Jadi sebagian besar itu adalah M2, tetapi ada juga sebagian kecil dari makrophage atau tumor associated macrophage itu yang mempunyai fenotipe M1-like ya, atau seperti M1 gitu. Bu Dewi, ada dua pertanyaan lagi, tetapi mohon maaf sekali, ini waktunya cepat sekali dan pembicara setelah ini juga sudah siap. Mohon maaf untuk ada dua penanya, jadi dari Soilia dari Unsri dan mungkin Dr. Anton dari Unsud. Untuk pertanyaannya nanti akan dijawab oleh Bu Dewi melalui email ataupun WA. Terima kasih banyak Bu Dewi atas paparannya mengenai tumor microenvironment yang ternyata dia menciptakan banyak sekali lingkungan ya, ada yang hipoksia, ada yang asam, ada yang lebih kaku, ada yang invasi, kemudian sistem imun juga. Jadi tampaknya di sini memang banyak sekali yang dilakukan oleh sel tumor untuk dia bisa bertahan hidup, survive di dalam tubuh dari inangnya ya, asalnya juga. Jadi, kita beri aplaus yang meriah untuk Bu Dewi. Terima kasih banyak. Saya juga aplaus virtual.